Selamat pagi, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Made Budianta dalam channel Made Channel dalam acara obrolan sehat. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas topik seputar tentang cegah resistensi antibiotik dengan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau biasa disingkat dengan Gema Cermat. Pada kesempatan ini juga saya didampingi seorang apoteker yang bertugas di instansi UPTD Puskesmas Bobolio, yaitu saudara Bapak Muhammad Saleh Espam Apoteker. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Di sini juga kita akan sedikit tanya-tanya berdiskusi kepada Bapak Muhammad Saleh, sekaligus dia seorang apoteker di UPTD Puskesmas Bobolio yang akan memberikan kita sedikit informasi yang baik untuk agar masyarakat lebih cerdas lagi dalam menggunakan atau memilih obat. Karena banyak sekali Pak yang saya lihat di masyarakat, orang-orang atau masyarakat sakit badan sedikit sudah pergi ke warung-warung beli obat. Obatnya yang dibeli juga tanpa resep, langsung beli obat antibiotik seperti amoxicillin. Nanti Bapak bisa jelaskan bagaimana sih sebenarnya dalam penggunaan antibiotik. Mungkin saya serahkan kepada Pak Muhammad Saleh. Mungkin terlebih dahulu bisa perkenalkan diri dulu Pak, agar mungkin sahabat-sahabat sehat lebih dapat mengenal sosok Bapak sendiri. Oke? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh HM, seorang apoteker. Di sini selaku apoteker di Puskesmas Bobolio. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui pertama mengenai resistensi antibiotik itu, pengertian dari antibiotik itu sendiri dulu. Pengertian dari antibiotik sendiri itu. Antibiotik itu adalah salah satu obat, jenis obat yang bisa menekan atau menghentikan proses terjadinya infeksi karena bakteri. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bakterinya, infeksi karena bakteri, bukan karena virus, luka sedikit itu jangan minum antibiotik. Kalau kita di kampung ini, untuk dimanapun sebenarnya termasuk di Bobolio sendiri itu, biar batuk sedikit, sakit sedikit, bahkan ayamnya yang sakit dikasih antibiotik. Iya betul. Ditumbuhkan terus dikasih antibiotik. Itu sebenarnya yang salah dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk dari kalangan untuk tentang obat ini, bagaimana sih Pak kita bisa lebih mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa cara konsumsi obat yang benar? Apakah di warung-warung itu mungkin harus tidak ada lagi penjualan obat bebas atau bagaimana Pak? Karena walaupun mungkin masyarakat sudah tahu, tapi kalau mungkin di warung-warung masih menyiapkan obat antibiotik, pastikan masyarakat akan lebih gampang mendapatkannya. Iya. Bagaimana Pak? Kalau untuk di Puskesmas Bobolio sendiri kan kita sudah punya program, yaitu inspeksi toko kelontong. Jadi toko-tokonya itu kita datangi, kemudian kita minta apakah dia menjual obat atau tidak. Kalau dia menjual obat, maka kita sarankan untuk tidak menjual antibiotik lagi, karena memang masyarakat itu dia tetap membelinya. Biar cuma, dan kebanyakan dia beli itu cuma satu biji saja. Itu yang bisa menyebabkan yang namanya resistensi. Resistensi itu adalah hal yang paling ditakutkan. Karena apa itu resistensi? Resistensi itu adalah, jadi bakteri penyebab infeksi itu dulunya itu bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, tapi karena terlalu sering dipakai atau disalahgunakan, antibiotik itu tidak bisa lagi untuk digunakan untuk infeksi tersebut. Oke, jadi programnya sangat menarik ya di Puskesmas ya. Ada program namanya infeksi toko kelontong ya. Oke, sangat baik. Terus untuk ini Pak, bagaimana sih cara konsumsi obat antibiotik yang benar itu? Apakah dikonsumsinya pada saat kapan dikonsumsi antibiotik itu? Waktunya seperti apa? Mungkin bisa berbagi Pak kepada masyarakat mungkin. Ya, bagaimana sih cara penggunaan antibiotik dengan yang baik? Jadi cara penggunaan antibiotik yang baik itu, yang pertama itu
tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Jadi kita bisa menggunakan antibiotik itu dengan menggunakan resep dari dokter. Karena dokter itu yang tahu misalnya kita butuh antibiotik yang mana untuk infeksi kita. Jadi kita perlu untuk menggunakan yang namanya resep dari dokter. Jangan menggunakan insting misalnya, atau langsung ambil keputusan sendiri, langsung beli antibiotik sendiri itu misalnya, langsung amoxicillin atau ampicillin Tanpa resep. ya, tanpa resep dokter. Kalau sebenarnya itu harus dengan resep dari dokter, karena dokter yang tahu. Kemudian jangan menggunakan antibiotik itu selain bukan untuk infeksi bakteri. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita perlu menggarisbawahi antibiotik itu hanya untuk infeksi bakteri. Karena infeksi itu bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau bisa karena jamur. Nah, jadi kita harus tahu dulu dia ini infeksinya karena apa. Jangan sampai dia jamur terus kita kasih antibiotik, itu salah, bisa nanti resistensi lagi. Misalnya dia cacar, dia karena virus, karena cacar, ya dikasih antivirus. Influenza juga sebenarnya jangan langsung minum obat-obat antibiotik, jangan langsung, karena influenza itu dia itu virus, ya kan, virus influenza. Jadi dia itu cukup misalnya kita istirahat, minum air yang banyak, misalnya makanan-makanan bergizi, ya. Tapi kalau seumpama lebih dari 3 hari flu-nya, ya barulah kita ke dokter, misalnya baru bisa dikasih seumpama kalau dokter berikan antibiotik, ya bisa. Kemudian jangan menyimpan antibiotik itu di rumah, karena banyak sekarang masyarakat itu dia simpan obatnya di rumah, betul. untuk persediaan. Jadi kalau tiba-tiba dia sakit dia langsung minum. Jadi bisa saja di rumah itu tinggal 1, tinggal 3 misalnya. Jadi itu langsung dia minum, tidak habis 1 papan. Sedangkan antibiotik itu kalau kita minum 1 biji saja, maka harus habis 1 papan. Kemudian jangan memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Misalnya ada tetangga yang terlalu baik, ada tetangganya sakit, Dikasihkan. nah, ini saja, ambil saja ini obat antibiotik, sedangkan yang kasih cuma 4 papan misalnya. Nah itu nih tadi, tetangga yang terlalu baik tapi dia bisa membuat orang lebih sakit lagi. Betul. Nantinya resistensi. Kemudian yang terakhir itu tanyakan pada apoteker mengenai informasi antibiotik itu. Jadi tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Jadi kalau tadi dokter yang bisa memberikan resep ini, yang bagusnya dia pakai antibiotik ini. Kemudian kalau ada apa-apa bisa tanyakan juga ke Apotekernya langsung. Ya, itu tadi pembahasan tentang penggunaan antibiotik yang benar. Memang sih masih ada sebagian di kalangan masyarakat kita mungkin yang masih belum paham tentang penggunaan antibiotik. Mungkin dengan adanya video ini, masyarakat yang menonton mungkin bisa sedikit menambah pengetahuan mereka bagaimana sih cara mengonsumsi antibiotik yang benar. Jadi masyarakat lagi nggak asal beli lagi di tempat toko-toko kelontong. Apalagi tadi sudah sempat cerita bahwa di toko kelontong yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bobolio sudah ada kegiatan inspeksi, jadi lebih bagus lagi. Mungkin itu tadi seputaran tentang penggunaan antibiotik. Sebelum kita akhiri pembicaraan santai kita ini, mungkin ada sedikit kata-kata bijak mungkin, atau mungkin informasi terakhir dari Bapak Saleh yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara ini. Yang intinya adalah sakit sedikit jangan minum antibiotik. Ya betul. Jadi intinya jangan sakit sedikit sudah larinya minum antibiotik. Jadi ingat, tetap konsultasi ke dokter, tanya apoteker. Mulailah dari sekarang menggunakan obat dengan bijak. Oke, itulah tadi obrolan singkat kita bersama apoteker Bapak Muhammad Saleh, SPAM Apoteker, salah satu apoteker yang bertugas di Puskesmas Bobolio. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa komen di video ini. Mungkin nanti kita akan berbincang mungkin di lain waktu, di kesempatan lainnya yang masih banyak lagi yang kita akan bahas. Sekian dari kami, selamat pagi, salam sehat, salam Indonesia.